berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Terima kasih Pak Lasno telah membaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihajal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, maksudnya adalah kota Mekah. Wa anta hillum bihajal balad, dan engkau Muhammad berada di negeri Mekah ini. Walidi wa mawalad, dan demi pertalian bapa dan ayahnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ayahsabu alla yaqdiru alayhi ahad. Apakah manusia itu mengira bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu, dia berkata, ahlaktu malal lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ayahsabu allam yara ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Alam naj'al lahu ainin. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, walisana wasafatain, dan lidah sepasang bibir, ya. Wahadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, maksudnya kebaikan dan kejahatan. Falak tahamal aqabah, tapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Fakkur raqabah, yang pertama melepaskan perbudakan. Au it'amun fi yaumin masghobah, atau memberikan makan, ya, pada hari yang terjadi kelaparan. Yatiman za maqrabah, kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Au miskinan za matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, saling berpesan untuk sabar, saling berpesan untuk saling kasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah orang yang beriman, yang adalah golongan orang-orang kanan. Alladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah. Dan orang-orang yang kafir, ingkar terhadap ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Alaihim narum musadah. Mereka itu ada dalam neraka yang ditutup sangat rapat. Ini terjemahan yang tadi dibaca oleh Pak Lasno, ya. Nah, sekarang apa sih surah Al-Balad ini? Surah Al-Balad ini sekilas dia adalah surah Makkiyah. Artinya diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah ketika beliau berhijrah kota Madinah, ya. Jadi sebelum Nabi hijrah di kota Makkah. Para ulama menjelaskan sedikit hubungan antara surah Al-Balad dengan surah Al-Fajr. Insya Allah surah Al-Fajr bulan depan, ya. Al-Fajr ini adalah amalan-amalan yang menyebabkan orang kafir masuk neraka. Sedangkan surah Al-Balad ini menunjukkan nanti tentang golongan kanan, ya. Al-Balad ini jumlah ayatnya 20 ayat. 20 ayat, ya. Al-Balad ayat yang pertama diambil dari kalimat la uqsim bihajal balad, artinya negeri. Negeri ini adalah yang dimaksud kota Mekah, yaitu kedudukan betapa mulianya kota Mekah, ya. Kota Mekah itu disebutkan dalam surah ini karena mulianya kota Mekah, karena di situ ada Ka'bah, Masjidil Haram, dilahirkan Rasulullah SAW. Surah Al-Balad juga menjelaskan manusia diciptakan dengan kodrat, berpotensi menghadapi serba kesulitan, mulai dia lahir sampai ke liang lahat mengalami kesusahan-kesusahan. Bentuk perjuangan dalam Al-Balad ini adalah perjuangan untuk mensejahterakan orang-orang yang lemah, di antaranya budak, anak yatim, fakir miskin, fuqara, dan sebagainya, orang-orang yang kelaparan. Nah, ini sekilas, ya, tentang Al-Balad. Lalu sekarang kita lihat tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. La uqsimu bihajal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, kota Mekah. Para ulama bersepakat, para ulama tafsir, yang dimaksud dengan Al-Balad adalah kota Mekah. Jadi bukan kota yang lain, bukan Jakarta, bukan New York atau yang lainnya. Pokoknya Al-Balad di sini adalah maksudnya adalah Makkah. Para ulama berbeda pendapat dengan kalimat la. Ada yang mengatakan bahwa la di sini adalah untuk membantah orang-orang musyrik yang mengatakan tidak ada hari kebangkitan.
Makanya Allah bersumpah dengan kota Mekah bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Pendapat yang kedua, la ini adalah bermakna tidak. Seakan-akan Allah tidak bersumpah dengan kota Mekah karena adanya hari kebangkitan tidak butuh dengan sumpah. Adanya hari kebangkitan merupakan perkara yang sangat jelas. Pendapat yang ketiga lah di sini adalah ziyadah, tambahan saja untuk menguatkan. Artinya adalah Allah benar-benar bersumpah dengan kota Mekah. Inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi la di sini maksudnya benar-benar Allah bersumpah dengan kota Mekah. Nah ini. La uqsimu bihadzal balad. Sama dengan sumpah-sumpah yang sebelumnya. Yang unik, yang menarik, kalimatnya ada kata la-nya ini. Makanya ulama berbeda pendapat. Ya, ini penjelasan dalam ayat lain juga ada nanti la uqsimu biwaqi'in nujum gitu ya. Aku bersumpah dengan adanya bintang-bintang. Kalimat la juga ada. Ini diantara contoh kalimat dalam Al-Quran menggunakan kata sumpah dengan diawali dengan kata la. Kemudian wahajal balad. Kenapa Allah bersumpah dengan kota Mekah? Ya, kota Mekah ini dihususkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ayat lain surah At-Tin misalnya, wahajal baladil amin. Kota Mekah ini kota yang aman, kota yang suci. Ya, kesuciannya ini disebut dengan inna Ibrahim Makkah. Jadi kota yang haram. Haram ini artinya kota yang mulia. Yang dimaksud haram itu kota yang dimuliakan. Ya, jadi keistimewaan kota-kota lain di seluruh dunia ini adalah kota Mekah. Ini karena kota yang dimuliakan oleh Allah. Karena lahir manusia yang mulia. Ya, di situ ada tempat yang mulia. Kota disebut Ka'bah, dan juga adanya Masjidil Haram yang beribadah di situ mendapatkan pahala 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di seluruh dunia, masjid seluruh dunia. Ini yang kekhususan kota Mekah karena adanya Rasulullah SAW. Kemudian wa anta hillum bihajal balad, dan engkau Muhammad manusia bertempat di negeri kota Mekah ini. Inilah ya yang memuliakan kota Mekah karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan kota Mekah. Jadi lebih-lebih Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah, lahir di kota Mekah. Walaupun wafatnya beliau adalah di Madinah Al-Munawwarah. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, wa inna ma'azina li fiha sa'atan min nahar summa 'adat urmatul yaum ka urmati bil ams. Sungguhnya Allah telah mengizinkan aku, kata Rasulullah, pada sesuatu di siang hari dikembalikan kesucian hari ini sebagaimana disucikan sebelumnya. Gitu. Jadi kota Mekah ini kota yang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa walidi wa walad. Nah, ini yang menarik ini. Ya. Wa walidin, dan demi pertalian ayah dan walad, anak. Nah, jadi kenapa bin itu mesti ke ayah kecuali anak yang dilahirkan bukan melalui proses pernikahan. Ya, karena perzinahan itu binnya ke ibu. Nauzubillah min dzalik. Ngantuk-ngantuk. Ya. Ibunya meninggal, binnya tapi bukan bin bapaknya, tapi bin suaminya. Ini salah, nggak boleh. Jangankan begitu, nama istri pun sebenarnya tidak boleh disandingkan dengan nama suami. Nggak boleh sebenarnya. Seperti gini, Ibu Tin Soeharto itu nggak boleh. Ibu Ani Yudhoyono itu nggak boleh. Dalam Islam ya, harusnya itu bin itu seperti Wahiniwati Al-Wali, bukan Wahiniwati Al-Arifin. Itu kan bukan bin, Ibu Ani bin nggak boleh. Nggak, kalau itu juga sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau pakai bin Soeharto, Enggak, maksudnya yang disebutin aja nggak boleh, apalagi pakai bin. jadi kalau perempuan meninggal, ibu meninggal, binti gitu. Iya, binti ayahnya. Maksud saya bintinya itu harus ayahnya pertama. Yang kedua, jangankan itu, maksud saya jangankan pakai binti, nyebutin suami namanya gitu di nama nggak boleh, apalagi pakai bin.
Masih ya boleh. Ah, itu untuk pengenalan, itu untuk penyebutan sih boleh aja. Seperti orang kan ada yang untuk apa namanya? Ini namanya sama, banyak sama nih. Ada namanya Bu Tuti misalnya atau Bu siapa gitu. Tuti yang mana? Tuti Ibu RT gitu. Tuti mau jadi wali kota. Nah, misalnya. Wah. Untuk maksud nggak boleh gitu. Apalagi sampai nama suaminya. Seperti contoh Ustaz Syarifin kan Wahyuniati Al-Wali, bukan Wahyuniati Al-Arifin. Al-Wali itu ayahnya, Al-Wali itu contohnya. Makanya seperti itu contohnya. Jadi tidak boleh nama itu. Harus binnya bin ke ayah. Nah, kalau bin ibu itu ada bin ke ibu. Kalau anak itu dilahirkan lewat proses perjinahan. Nauzubillah. Anak jinah namanya. Itu bukan bin ke ayah. Makanya ayahnya itu tidak berhak menikahkannya. Siapa yang berhak menikahkannya? Yaitu wali hakim. Wali hakim itu adalah yang ditentukan oleh negara, yaitu kantor urusan agama. Nah, itu sampai begitu. Nauzubillah itu. Yang sekarang kan banyak anak zina kan. Itu yang dosa sih bukan anaknya, ayahnya, ibunya. Dan jadi akibatnya kepada hukumnya adalah binnya bukan bin ayah, tapi binti kepada ibunya. Itu. Iya, nauzubillah min zalik. Walaupun anak kontrak ya. Apa dengan anak kontrak itu apa itu? Kawinnya kawin kontrak. Oh, kawin kontrak. Itu nikah mut'ah ya. Sama aja. Haram. Itu nggak boleh nikah mut'ah. Udah jelas. Di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Tapi undang-undang pernikahan kita sampai sekarang nggak ada nikah itu yang kontrak itu nggak boleh. Menurut undang pernikahan, apalagi menurut Islam ya. Menurut Islam apalagi. Al-Quran itu udah melarang. Dulu pernah memang, tapi terus dilarang. Ada namanya ayat mansuh, dihapuskan ayat-ayat tentang pernikahan kontrak itu. Kembali lagi, jadi wawali anak dan ayah ya. Selalu dikaitkan anak dan ayah. Makanya kalimatnya itu wawalidi wa mawala, dan demi pertalian ayah dan anaknya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam kepayahan. Maksudnya bukan Allahnya yang payah, bukannya harus dipahami, jangan salah paham. Jadi kesusahan itu mulai dari seorang ibu melahirkan, kemudian menyusui, kemudian mengandung, melahirkan, menyusui itu kan keadaan yang luar biasa, perjuangan seorang ibu kan, payah. Ya, kemudian setelah itu dia merangkak. Jadi bayi kan merangkak, ya kan, kemudian jalan, jatuh, sampai dewasa pun mengalami kepayahan. Kepayahan dalam arti kesusahan yang dialami oleh manusia itu sampai wafatnya, sampai dewasanya, sampai punya istri dan seterusnya. Ya, makanya mengalami kepayahan. Ada seorang yang datang jauh-jauh dari Khurasan untuk menemui Imam Ahmad, dia berkata, "Ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan as'aluka an amas." Pak Abdullah, aku datang menemui Rasul untuk bertanya kepada tentang satu permasalahan. Apa yang kamu tanyakan? Ya, kapankah seorang hamba itu merasakan kenikmatan, merasakan nikmatnya istirahat? Sedangkan ketika hidup di dunia ini mulai dari lahir sampai wafat itu mengalami kepayahan-kepayahan, kesusahan-kesusahan. Imam Ahmad menjawab, "Inda awwali qadami yad'uha fil jannah." Ketika pertama kali yang menginjakkan kakinya di surga, itulah manusia tidak mengalami kepayahan. Jadi ketika mengalami kakinya itu menginjak kakinya di surga. Artinya adalah menurut Imam Ahmad, kepayahan itu sampai di alam kubur juga payah. Karena bisa jadi dia mendapatkan khufrah min khufratin nirar. Kemudian nanti dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar, kemudian melewati jembatan Sirat, kemudian sampai dihisab, di mizan, sampai akhirnya masuk surga. Nah, ketika melangkah kaki pertama kali ke surga, itulah manusia itu tidak akan mengalami kepayahan lagi dalam hidupnya. Itu disampaikan oleh Imam Ahmad ketika ada pertanyaan seorang tentang ayat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kepayahan. Jadi makanya Allah katakan laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kepayahan, kesusahan dialaminya. Itu. Makanya dunia ini tempat ujian bagi kita. Ini ayatnya banyak sangat penjelasannya kebanyakan. Ya, langsung ayat kelima. Ayah sabu alla yaqdiru alaiha. Apakah manusia mengira bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ini bentuknya pertanyaan.
Ya, kalau bahasa Al-Quran namanya istifham. Sehingga dia bebas melakukan kemaksiatan, bebas melakukan yang dia inginkan. Dia seakan-akan dia cuma hidup sekali di dunia ini dan tidak akan dihidupkan lagi nanti di akhirat. Apakah setelah tubuhnya menjadi hancur, tulang belulangnya berubah menjadi tanah, Allah tidak mampu membangkitkannya? Nah, ini maksudnya begini. Jadi ini penjelasan tafsir ayat yang kelima. Jadi manusia itu mengira tidak sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Makanya manusia banyak yang melakukan kemaksiatan, bebas karena dia merasa dunia ini adalah, ya, baginya itu adalah surga. Karena dia tidak yakin dengan adanya kiamat, tidak ada yakin, tidak percaya dengan adanya kebangkitan, tidak yakin adanya akhirat. Allah Akbar. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Ya, ini manusia-manusia yang cinta dunia ini. Ya, dia menghabiskan harta sepuasnya, menghabiskan hartanya untuk yang haram, untuk berpoya-poya, ya, untuk kemaksiatan, untuk judi, untuk zina, untuk narkoba, untuk maksiat. Dan hartanya itu adalah untuk kemaksiatan. Nah, ya, makanya dia akan merasakan kerugian penyesalan nanti di akhirat. Ahlaktu malal lubada. Allah Akbar. Hartanya aku habiskan yang banyak. Ayat sebuah alam yarah. Apakah dia mengira bahwa saya tidak sesuatu pun yang melihatnya? Jadi ketika manusia itu, ya, mengatakan hartanya itu dia kumpulkan, dia habiskan untuk maksiat, dia mengira apakah ada yang melihatnya? Dia bangga. Ini keadaan ini adalah orang-orang jahiliyah dulu. Jahiliyah dulu itu dia bangga dengan harta yang dihamburkan. Dia cari harta dengan yang haram. Lalu pun dia manfaatkan dengan yang haram, dia hamburkan. Ya, orang-orang kafir kan begitu. Dia korupsi, dia riba, dia menghalalkan segala cara, dia menipu, ya, Allah Akbar. Lalu dia habiskannya pun untuk maksiat juga, kembali lagi dengan maksiat. Ya, dia mengira nggak ada yang melihatnya. Nah, inilah keyakinan orang-orang kafir itu begini. Nggak ada yang kalau kita kan yakin mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kita ucapkan satu kalimat pun kecuali tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Nah, orang kafir itu nggak ada yang melihatnya. Yang dia lakukan adalah nggak ada yang melihatnya. Paling takutnya cuma sama KPK. Tapi KPK pun sekarang sudah tidak ditakuti lagi. Karena yang benernya sudah dibuang semuanya, ya. Allahu Akbar. Alam naj'al lahu ainina. Ini nih, Masya Allah nih. Allah ungkapkan kalimatnya, ya, dalam ayat yang ke-8. Bukankah kami Allah telah menjadikan untuk manusia itu sepasang dua mata. Dengan dua mata itu dia bisa melihat. Ya. Jadi Allah ciptakan mata, dengan mata itu bisa melihat keadaan sekitar, melihat alam semesta, melihat segalanya. Wa lisana wa safatain, dan Allah ciptakan lisan dan syafatain, sepasang bibir, lidah. Jadi maksudnya ini adalah ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah menunjukkan karunia Allah, anugerah Allah kepada manusia, yaitu Allah memberikan berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan dalam dirinya manusia itu, yaitu kenikmatan lisan, kenikmatan bibir, kenikmatan mata, kenikmatan yang ada di dalam dirinya ini. Ya, mata bisa melihat keagungan kebesaran Allah, lisannya digunakan untuk berzikir, untuk makan, untuk minum, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Walisanau wasafatain. Jadi enggak sia-sia tuh yang Allah ciptakan. Wahadainau nasdain. Lalu Allah tunjukkan, nah, hidayah tunjukkan dua jalan. Jalan apa? Jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Jalan kebaikan, jalan kejahatan. Jadi agar jelas, ingin masuk surga silakan, ingin masuk neraka silakan. Jadi terserah. Nah, kalau Bang Haji Roma itu ada judul lagunya namanya Terserah. Nah, terserah itu, ya, ada lagu haram, ada juga ya lagu haram. Kenapa yang haram itu nikmat dan sebagainya kan. Kenapa zina itu nikmat.
Nah ini, jadi jalan kebaikan menuju surga, jalan keburukan menuju neraka. Allah tunjukkan tuh, kita mau yang mana? Silahkan. Setelah Allah berikan karunia Allah, mata, telinga, bibir, lidah, lalu Allah tunjukkan dua jalan. Falak tahamal aqobah. Tapi manusia itu menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Nah, mendaki jago sukar. Jadi menuju surga itu susah. Jadi maksud yang mendaki lagi sukar ini dalam bahasa agama, falak tahamal aqobah di sini adalah artinya jalan menuju gunung-gunung di sela-selanya, saking susahnya itu, sela-sela gunung. Jadi jalan menuju surga itu jalan yang sangat sukar, jalan yang penuh dengan perjuangan, jalan yang penuh dengan onak dan duri menuju surga itu. Berat. Contoh sederhana kita nih, mau ke masjid subuh-subuh, wah luar biasa perjuangannya. Perjuangan Masya Allah. Jangankan sholat subuh, apalagi sholat tahajud, sholat subuh aja perjuangannya luar biasa. Ke masjid lagi, udah gelap, ngantuk, ya dingin, terus capek, misal letih, perut sakit, kamar mandi, tapi tetap ke masjid. Masya Allah, perjuangan yang sangat berat ini. Ya, orang mau ibadah, sholat berat, orang mau puasa, apalagi kan, menahan nafsu, makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri, berat. Kemudian apalagi? Zakat, apalagi nih? Ya, kita mengumpulkan harta, lalu kita keluarkan, berat. Haji, nah apalagi puncaknya ibadah. Apalagi? Oh, haji nggak ada. Termasuk saya korbannya. 2 kali gagal haji. Oh, sama juga ya? Oh, gagal sama. 2 kali gagal. 2020 sama 2021. Ya. Oh, begitu. Alhamdulillah. Allah Akbar. Masya Allah. Itulah. Ya, jadi 4 rukun Islam di Indonesia ya. Nah, berat. Pokoknya semua kebaikan itu berat. Falak tahamal aqobah. Wa ma adraka mal aqobah. Tahukah kalian apa jalan yang mendaki, jalan yang sukar, jalan yang berat itu? Yaitu pertama faqur raqabah, melepaskan perbudakan. Kalau zaman dulu kan ada budak tuh ya. Budak dulu itu adalah jual beli manusia. Jadi jadi ada pasar di zaman jahiliyah itu, pasar khusus manusia, jual beli manusia, mau laki-laki mau perempuan dijual beli. Jadi kalau kita sudah beli, bebas kita gunakan, laki-laki atau perempuan. Bahkan orang jahiliyah itu, perempuan itu bukan hanya disuruh kerja 24 jam untuk melayani hubungan suami istri pun boleh, karena sudah dibeli, sudah haknya dia untuk melakukan apapun, terserah yang punya uang itu, ya kan? Iya, ini dulu, zaman dulu jahiliyah. Iya, makanya dibebaskan kan, makanya faqur raqabah. Faqur raqabah itu membebaskan, melepaskan perbudakan. Dan itu bukan sejak di zaman Romawi kuno pun, zaman Yunani juga, di seluruh dunia itu perbudakan itu memang sudah ada. Jadi bukan hanya di Arab, di seluruh dunia perbudakan itu lebih parah lagi. Kan ada, kalau kita ngeliat film-film itu kan ada ya, film-film klasik zaman dulu itu bagaimana perbudakan di zaman-zaman Romawi itu. Iya kan? Nah, Islam ini adalah agama bagaimana membebaskan perbudakan. Tapi zaman sekarang pun ada perbudakan. Orang Indonesia ini salah satu banyak yang TKW, TKI yang jadi korban perbudakan. Ya, masih ada ya? Sampai sekarang kan, baik di Timur Tengah, di pembantu, bukan hanya sekedar dia pembantu rumah tangga, tapi juga iya, makanya pulang-pulang pada bawa bayi ya, bayinya wajahnya bapaknya. Astagfirullahaladzim. Masih sampai sekarang ya. Astagfirullahaladzim. Inilah falak tahamal aqobah. Yang pertama. Yang kedua, jalan yang sukar itu adalah aw'itamun fi yaumin dzi masqabah, memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Ya, ini ya, sekarang ini kan banyak orang yang kelaparan. Ya, kadal faqur ayyana kufran. Ya, kelaparan itu, kemiskinan itu, kefakiran itu banyak menuju kepada kekufuran. Banyak orang yang sekarang murtad, ya, karena lapar, karena susah hidupnya dan putus asa dari
Ya sebenarnya sih imannya sudah menipis ya, sudah sangat tipis. Akhirnya banyak yang miskin. Nah, ketika kita memberikan makan, inilah sangat dianjurkan dalam ayat ini. Bahkan ini bagian daripada fakur rokobah tadi, jalan yang penuh dengan sukaran. Al-Qurtubi menjelaskan it'amut ta'am fadilatun wa ma'as sagab allazi wal ju'u afdal. Memberikan makan itu adalah kemuliaan. Nah, jadi ketika kita memberikan makan adalah kemuliaan. Ya, jika disertai dengan kelaparan yang amat sangat, maka mulia pun lebih mulia lagi. Ketika orang kelaparan dikasih makan dan dia sangat lapar, maka kemuliaannya pun diberikan Allah lebih daripada kemuliaan sebelumnya. Allah Akbar. Ya, jadi sedekah yang sangat kepada orang yang butuh itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Makanya saya salut tuh sama Ustadz Hadi Hidayat ya. Seminggu bisa mengumpulkan dana 30 M ya. Ya, itu untuk Palestina. Allah Akbar. Ya. 30 M ya seminggu ya. Difitnah. Ya Allah Akbar. Masyaallah. Kemudian yatiman za makrobah, kepada anak yatim. Nah, setelah orang yang kelaparan, kemudian yatim. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah, ana waqatul yatim hakaza fi hatain. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim bersama saya di surga seperti 2 jari. Jadi Rasulullah langsung mengatakan begini, 2 jari lalu sedikit direndangkan. Maksudnya saking dekatnya Nabi dengan orang yang menyantuni anak yatim. Ya, kafilul yatim. Bagaimana supaya kita termasuk kafilul yatim? Di antaranya adalah nikahi mamanya yatim. Maka kita bisa sekaligus menyantuni yatim setiap hari. Ya Bang Fardan ya. Kalau hanya lebaran yatim kan hanya banyak. Dia bukan kawin mamanya. Anaknya bukan menikahi mamanya. 5. Orang sakit ya. Oh iya benar. Iya. Jadi ada istilah janda-janda tua, janda-janda tua. Iya, keras. Iya. Jadi janda-janda tua disantuni gitu ya. Nah, yatim itu siapa sih yatim? Yatim itu adalah anak yang belum akil balik, yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ayahnya yang telah wafat. Sedangkan piatu, anak yang ditinggalkan oleh ibunya yang wafat. Ya, jadi belum akil balik. Akil balik itu adanya dia belum berusia 15 tahun, kalau perempuan belum bermimpi. Nah, itu namanya yatim. Jadi kalau melewati balik itu sebenarnya bukan yatim lagi. Mungkin dia fuqara, maka sakin, iya fakir miskin. Ya, bisa jadi ya. Jadi menyantuni yatim ini luar biasa ya. Kalau kebalikannya itu dalam surah Al-Maun kan yang pernah kita bahas. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu. Jadi orang yang mendustakan agama, dia salatnya bohong. Puasanya bohong. Siapa dia? Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Allah. Yang ke ayat 16, au miskinan jamat robah. Orang miskin yang sangat fakir, udah miskin fakir lagi. Apa bedanya miskin dengan fakir? Ini pernah kita jelaskan tentang mustahik zakat. Kalau miskin dia punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu gajinya, pendapatannya tidak memenuhi kebutuhan kesehariannya. Misalnya dia punya anak 10, istrinya 1 gitu ya. Nah, kemudian penghasilannya, pendapatannya dia dari Gojek misalnya, dari ojek online ya hanya 1 juta, sedangkan pengeluarannya 3 juta, berarti dia miskin. Atau kebalikannya, lebih parah, fakir namanya. Siapa fakir itu? Fakir itu tidak memiliki pekerjaan sama sekali, pengangguran, ya, lalu dia juga susah hidupnya. Nah, itu namanya fakir. Jadi ada fakir, ada miskin. Ayat yang ke-16 ini miskin yang sangat fakir, berarti ini fakir miskin maksudnya. Ya, fakir miskin yang tidak memiliki apa-apa. Allah Akbar. Wah, nauzubillah. Kenapa sombong? Ya itu nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Ada yang begitu memang benar. Udah fakir miskin, ya rumahnya susah, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Astagfirullahaladzim. Ayat yang ke-17. Ini supaya kita selesaikan ya.
Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil sabr. Kita menyelesaikan juz amma ini. Ya, surah Al-Balad. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman. Nah ini yang tadi kan jalan yang sukar itu menuju jalan ke surga itu kan dia harus memerdekakan budak, memberikan makan kepada orang kelaparan, kemudian kepada miskin, fakir miskin, kepada yatim, lalu dia beriman. Jadi kalau dia hanya memberikan makan tapi nggak beriman pun tidak mendapatkan jalan kebaikan, walaupun jalan itu. Jadi beriman, lalu apa lagi? Nah ini yang penting nih. Yang menariknya kalau ayat ini tawassaw bis sabri, tawassaw bil marhamah. Kalau di ayat surah Al-Asr kan tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Kalau surah ini tawassaw bis sabri, tawassaw bil marhamah. Jadi saling memberikan nasihat dalam kesabaran dan saling memberikan nasihat pesan dalam jalan kasih sayang. Ya, jadi kasih sayang. Makanya ada 3 tausiah itu sebenarnya. Tausiah itu kan memberikan pesan, nasihat. Pertama tawassaw bil haq, kedua tawassaw bis sabri, dan yang ketiga ini tambahannya tawassaw bil marhamah. Jadi memberikan nasihat dalam kebenaran, memberikan nasihat dalam kesabaran, dan memberikan nasihat dalam kasih sayang. Nah, ini kasih sayang. Jadi tidak menggurui, tidak memaksakan. Ya, jadi nasihat itu adalah memberikan kasih sayang. Jadi ungkapannya ungkapan kasih sayang. Ya, tidak memaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Ya, kita wajib berdakwah tapi tidak wajib dia mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu hanya hak Allah. Kita terus wajib menyampaikan kebenaran-kebenaran, tapi ketika orang itu nggak mau, ya udah itu udah lepas kewajiban kita. Ya, lepas kewajiban kita. Makanya Rasulullah SAW berdoa ya agar menjadi kita ini termasuk hamba Allah yang tawassaw bil haq, tawassaw bis sabri, tawassaw bil marhamah. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, nah tawassaw bil marhamah ini ada hadis Rasulullah nih di ujung aja nih. Ar-rahimu yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi wa yarhamukum fis sama'. Ini kalau kita orang yang berkasih sayang, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang sayang kepada keluarga, kepada sesama, orang-orang yang sayang adalah akan disayangi oleh Ar-Rahman Allah. Ya, apa kata Allah? Sayangilah ya di atas muka bumi ini, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi kalau kita sayang kepada orang seluruh dunia, baik itu orang muslim, orang kafir, orang munafik, orang zalim, ya dalam dakwahnya kasih sayang, ya sayang kepada orang fakir, orang miskin, maka nanti di langit akan sayang kepada kalian. Jadi penduduk langit itu akan sayang kepada kalian. Ar-Rahim yarhamur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah akbar. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ada seorang laki-laki berkata, ya Rasul, sungguhnya aku mengasih kambing, aku tuh nggak tegaan kalau aku menyembelih begitu. Kata Rasulullah SAW, wasatu in rahim taha rahimakallah. Jika engkau mengasihinya dengan menyembelihnya, maka Allah akan merahmatinya, yaitu merahmati ketika kita memberikan kepada fakir, miskin, anak yatim. Ulaika ashabul maimanah. Nah, itulah orang-orang yang tadi itu, orang-orang yang memberikan makan kepada orang lapar, kepada orang fakir miskin, kepada anak yatim, dia beriman, dia tawassaw bil sabri, tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Itulah orang-orang yang golongan kanan. Golongan kanan itu maksudnya apa? Ahlul jannah, ahli surga, penghuni surga. Ya, itu Allah akbar. Kebalikannya, walladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang kafir, orang-orang ingkar dengan ayat-ayat kami, dia nggak percaya dengan Al-Quran, nggak percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Hum ashabul mas'amah, itulah golongan kiri. Apa itu golongan kiri? Ashabun nar, penghuni neraka. Alaihim narum muqsadah. Mereka di dalam neraka yang ditutup rapat. Artinya kalau sudah ditutup tidak akan keluar selama-lamanya. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha.
La tufattahu lahum abwabas sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta ilajal jamal fi samil khiyat wa qadzal nazil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dia enggak percaya dengan Al-Qur'an dan menyombongkan terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu langit kepada mereka dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya enggak mungkin lah masa onta masuk ke lubang jarum. Ya, jadi artinya mustahil orang kafir itu masuk surga. Dia selama-lamanya abadi di dalam neraka. Alaihim narum muqsadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir ringkas surah Al-Balad. Sekarang kita buka pertanyaan, session dialog. Silakan siapa yang memulai, baik dari Pak Lasno atau dari rumah. Silakan. Bapak-bapak yang di rumah. Silakan. Oh, waalaikumsalam. Salam. Silakan, Pak. Pertanyaan simpel aja padanya, Pak. Iya, gimana? 18 itu selalu kalau yang bagus-bagus kanan, kalau jelek-jelek kiri. Iya. Kenapa selalu contohkan kiri, golongan vaksin itu golongan kiri gitu loh. Kenapa? Karena dibeda-bedakan, bahkan sama semua rahmat dari Tuhan. Tapi kita waktu kecil dimarahin kalau kita makan makanan kiri, ngasih sebelah kiri. Iya. Kenapa, Pak? Iya. Kenapa ya? Ini bagus pertanyaan nih dari Pak apa nih? Dari siapa nih? Pak Heri. Ya, alhamdulillah. Jadi begini, Pak. Jadi dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan ashabul yamin dan ashabus shimal. Jamak sama dengan surga dan neraka. Golongan kanan adalah ahlul jannah, golongan kiri ahlun nar. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana orang-orang yang termasuk golongan kanan, orang-orang yang golongan kiri begitu. Semuanya rahmat Allah. Allah memberikan rahmat, cuma orangnya mau nggak dengan rahmat Allah, ya kan? Makanya Allah tunjukkan dua jalan. Jadi jalan-jalan harus jelas. Nasdain dalam ayat 10 nih kan. Coba ayat 10 wahadainahu nasdain. Kami telah menunjukkan kepada dua jalan. Jalan apa? Jalan ashabul yamin, jalan menuju surga yaitu kanan, ada jalan menuju neraka namanya kiri. Ya, makanya orang-orang tua-tua sebagaimana tadi Pak Heri menyampaikan, kenapa kita dilarang makan tangan kiri? Karena setan ikut dengan kita. Kenapa kita nggak boleh masuk masjid dengan kaki kiri, harus kaki kanan? Karena tempat yang mulia. Berbeda dengan kita masuk ke toilet misalnya, harus kaki kiri dulu gitu. Kemudian kalau kita memberi itu dengan tangan kanan gitu ya, salaman dengan tangan kanan. Tangan kiri ini biasanya bagian pembersihan begitu kan. Nah, ini bagian karena Allah sudah menunjukkan. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah ya, jadi untuk membedakan. Sama untuk membedakan ini surga neraka. Jadi kalau nggak ada membedakan gimana ya orang yang beriman. Jadi jelas, ada kejelasan di sini. Ya, nggak ada orang jalan tengah gitu. Jalan tengah itu artinya nggak neraka, nggak surga, nggak ada jalan yang lain selain kanan kiri. Ya arti pasti salah satu keduanya. Mau ashabul yamin atau ashabus shimal, mau masuk surga atau masuk neraka. Allah sudah tunjukkan jalannya, tapi mau atau tidaknya itu terserah kita. Ya, begitu. Gitu ya, wallahu alam ya. Kira-kira begitulah, Pak. Wallahu a'lam. Ya, sama-sama. Mungkin Pak Lasno ada tambahan atau Pak Nanang? Mau menambah. Bang Pardan ya, Bang Pardan mau nambah. Gak berani ya. Banana. Kenapa kalau kiri banyak dicari sekarang karena kiri dua tuh bagus dari kiri. Apa gimana tadi? Pemain sepak bola kiri atau pemain baseball kiri itu mahal terkanan. Agak kurang jelas tadi. Kurang jelas mungkin itu volumenya. Kiri itu mahal. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah selesai ya, alhamdulillah.